Aku datang menghadap Allah dengan dosa yang banyak dosa yang kubawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah hapuskan semuanya karena husnudzanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah, semoga Allah Jalla Jalaluh membantu kita untuk senantiasa mengingatnya dalam semua kondisi. Semoga Allah Azza wa Jal senantiasa menolong kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang seringkali kita lupa, yang seringkali kita kufur terhadap pemberian Allah. Dan semoga Allah Jalla Jalaluh menolong kita untuk beribadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan berbincang tentang husnudzan kepada Allah dan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Muadz bin Jabal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah hamba untuk senantiasa mengingatmu, mensyukurimu, dan beribadah yang baik kepadamu. Di dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna husnadh-dhanni billahi ta'ala min husnil ibadah." Sesungguhnya berbaik sangka kepada Allah itu termasuk dari husnul ibadah, daripada ibadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di akhir-akhir ini kita melihat banyaknya musibah yang menimpa. Kita melihat banyaknya permasalahan yang datang, baik menimpa negeri kita atau menimpa sebagian dari kota-kota yang ada di negeri kita, atau menimpa kita dan keluarga kita. Doa-doa dipanjatkan, berbagai pekerjaan dilakukan, usaha siang malam dilakukan, tapi seakan-akan musibah tak berhenti. Seakan-akan munajat kita tak didengarkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Sehingga sebagian orang akhirnya berburuk sangka kepada Allah. Ahibati fillah, apa sih yang dimaksud dengan husnudzan? Husnudzan yang dimaksud adalah tawakkul jamil minallah. Artinya berprasangka akan ada yang baik dari Allah. Kita mengira segala keindahan akan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan husnudzan
Ini termasuk dari wajibnya tauhid seorang hamba. Ini termasuk amalan hati. Terkadang sebagian orang sholatnya Masya Allah, haji, umrah, ibadahnya jangan ditanya. Tapi tatkala dia mendapatkan petaka, dia kemudian terperosok dalam jurang suudzon kepada Allah. Amalan hati itu lebih agung daripada amalan raga kita. Banyak orang yang tidak tahu dengan ucapan dan gerakan hati kita, tapi kita tahu dan Allah mengetahuinya. Maka dikatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah itu tidak melihat kepada rupa kalian, wala ila ajsamikum, dan tidak pula kepada raga kalian, walakin yanzuru ila qulubikum, tapi Allah melihat kepada hati kalian. Rasulullah SAW menekankan tentang amalan hati ini yang akan berdampak kepada raga kita dan seluruh tubuh kita. Ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah, ingatlah bahwa di jasad ini ada sebuah organ. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau organ itu baik, maka seluruh raga akan baik. Wa in fasadat, tapi kalau organ itu rusak, sakit, maka seluruh tubuh itu akan rusak. Ala wahiyal qalb. Organ itu adalah jantung, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah, berkaitan dengan husnudzan kepada Allah Jalla Jalaluhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yaqulullahu ta'ala, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Aku, kata Allah, sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Kita kalau lagi ada musibah, apa yang kita sangkakan kepada Allah? Kita lagi kalau kena permasalahan, bagaimana prasangkaan kita kepada Allah? Sakit, bagaimana prasangkaanmu kepada Allah? Apakah kemudian prasangka menyalahkan Allah? Prasangka bahwa dirimu tidak pantas mendapatkan ujian itu? Atau engkau berprasangka baik? Allah katakan, aku, ana inda dhanni abdi bi. Aku itu sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Itu hadis riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Dan di riwayat Al-Imam Ahmad ada tambahan, ana inda dhanni abdi bi, in dhanna bi khairan falahu, wa in dhanna syarran falahu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila hambaku berprasangka baik kepadaku, maka bagi dia kebaikan itu. Jadi kalau engkau berprasangka Allah mengabulkan doamu, Allah akan kabulkan doamu. Engkau berprasangka Allah akan memberikan pahala yang besar dengan ujian yang menimpamu, engkau akan mendapatkan itu. Wa in dhanna syarran falahu. Tapi kalau prasangka dia buruk, maka keburukan buat dia. Ketika seorang berdoa, kemudian merasa doanya tidak dikabulkan, maka Allah tidak kabulkan doanya. Padahal kita tahu orang yang berdoa ini akan mendapatkan satu dari tiga hal. Gara-gara prasangka buruk dia, satu dari tiga hal ini nggak dapat dia semua. Orang berdoa minta anak, terus minta anak. Kemudian dalam hati kecilnya dia mengatakan, kayaknya Allah nggak akan kasih anak sama aku. Udah suudzon sama Allah. Maka engkau nggak dikasih anak dan nggak kasih pahala pula nanti. Terus berdoa.
Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Wallazi la ilaha ghairuhu." Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Nabi yang betisnya kecil, yang tubuhnya ramping, yang perawakannya tidak mengesankan, tidak mempesona, yang dua betisnya lebih berat daripada Jabal Uhud. Dia berkata, "Demi Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan hanya Dia, ma u'tiya abdun mu'minun syai'an khairan min husni dhanni billahi azza wa jalla." Tidaklah seorang hamba diberi karunia oleh Allah sesuatu yang lebih mulia daripada husnudzan sama Allah, berprasangka baik sama Allah. Ya gimana hidup kita kalau kita senantiasa berprasangka baik? Apapun yang terjadi kita memandang dari sisi baiknya, dari sudut indahnya. Taib, rumah terbakar, gempa terjadi, banjir bandang menimpa, angin topan menghancurkan segala-galanya. Selesai. Hidup dia penuh dengan kebahagiaan. Karena sejatinya kebahagiaan itu bukan rumah yang dimiliki, bukan mobil mewah yang dikendarain, tapi hati yang senantiasa berhusnudzan sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika dikasih rezeki yang luas, dikasih kenikmatan yang berlimpah ruah, dia husnudzan sama Allah. Nabi Sulaiman alaihi salam ketika mendapatkan singgasana Ratu Balqis, "In fadli Rabbi," ini nih karunia dari Rabbku, "liyabluwani aashkuru am akfur," untuk mengujiku Allah ini, apakah aku bersyukur atau aku kufur. Ketika balak menimpa, engkau katakan, ini balak dari Rabbku untuk mengujiku, dan juga ini disebabkan dosa-dosaku. Apakah aku bersabar atau aku murka? Walladzi la ilaha ghairuhu la yuhsinu abdun billahi azza wa jalla dhanna illa a'tahu Allahu azza wa jalla dhannahu. Demi Allah yang tiada yang berhak disembah melainkan hanya Dia, tidaklah seorang hamba, kata Abdullah bin Mas'ud, berbaik sangka kepada Allah melainkan Allah akan berikan kepadanya apa yang dipersangkakan oleh dia, apa yang dia kira. Dzalika bi annal khaira fi yadihi. Kita tahu semua kebaikan itu ada di tangan Allah. Semua kebaikan. Qala Sahl Al-Qat'i rahimahullah, ra'aitu Malik bin Dinar rahimahullah fi manami. Ini Sahl Al-Qat'i melihat Malik bin Dinar setelah meninggal dunia. Malik bin Dinar, seorang alim ulama dari kalangan salaf, dilihat dalam mimpinya, dalam mimpi Sahl Al-Qat'i. Faqultu ya Aba Yahya laita syi'ri madza qadimta bihi 'ala Allah azza wa jalla. Ditanya Malik bin Dinar, bagaimana engkau, apa yang kau bawa menghadap Allah jalla jalaluhu? Apa yang kau bawa? Subhanallah jemaah. Apa yang kita bawa? Ini Malik bin Dinar yang hadis-hadisnya diriwayatkan oleh para ulama, yang keimanannya dan ketakwaannya dicatat dalam sejarah. Apa kata Malik bin Dinar? Qadimtu bi dhunubin katsirah famahaha anni husnul dhanni billah. Aku datang menghadap Allah dengan dosa yang banyak dosa yang kubawa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah hapuskan semuanya karena husnudzanku kepada Allah Subhanahu wa taala, karena aku senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Jemaah,
suudzon sama Allah. Itu seharusnya tidak terjadi di diri seorang yang beriman kepada Allah. Orang-orang munafik, iya, mereka senantiasa berprasangka buruk kepada Allah. Coba dibuka Qur'annya di surah Al-Ahzab ayat 9, 10, 11, 12. Nah, silakan dibaca. Surah Al-Ahzab. Kita ingin membandingkan antara husnudzan dan suudzan, supaya kita tahu, bisa mengevaluasi diri kita. Apakah selama ini kita berbaik sangka sama Allah, atau ternyata kita suudzan sama Allah. Nah, silakan dibaca. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadamu ketika bala tentara datang kepadamu. Lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan bala tentara yang tidak dapat terlihat olehmu. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan, yaitu ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika penglihatanmu terpana dan hatimu menyasak sampai ke tenggorokan, dan kamu berprasangka yang bukan-bukan terhadap Allah. Disitulah diuji orang-orang mukmin dan diguncangkan hatinya dengan guncangan yang sangat dahsyat. Kurang satu ayat lagi. Nah, wa idh yaqulul munafiqun walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Dan ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang hatinya berpenyakit berkata, yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kami hanya tipu daya belaka. Allahu Akbar jemaah. Lihat orang-orang munafik. Allah Jalla Jalaluh memberikan ujiannya kepada para sahabat Nabi, memberikan bala kepada mereka dengan ujian yang dahsyat sekali. Allah gambarkan ujian yang menimpa mereka, datangnya musuh yang mengepung kota Madinah dari segala arah. Pada waktu itu musim dingin, kelaparan para sahabat, jumlah mereka tidak banyak. Maka Allah sebutkan di sini kondisi orang-orang Islam pada waktu itu. Mata mereka nggak tahu mau kemana, terbelalak ketakutan. Disebutkan hati mereka menyesak sampai ke tenggorokan. Lalu watadhunnuna billahi dhununa, dan kalian berprasangka yang macam-macam sama Allah. Berprasangka macam-macam. Bagaimana orang-orang yang beriman? Allah sebutkan nih, hunalika tuliyal mu'minun. Di sana tuh orang-orang beriman diuji untuk dipisahkan dari orang-orang munafikin. Wa zulzilu zilzalan syadida, digoncangkan hati mereka agar nampak mana yang mukmin dan mana yang munafik. Bagaimana dengan orang-orang munafikin? Keluar yang selama ini disimpan oleh orang-orang munafik di hati mereka, yang selama ini sejatinya mereka adalah orang-orang yang tidak beriman, tapi mereka berpakaian dengan pakaian keimanan.
Mereka sholat di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berada di safnya para sahabat Nabi, mengklaim diri mereka beriman dengan Allah dan hari akhir. Pada saat ujian tiba, pada saat petaka datang, kita lihat Allah sebutkan wa idh yaqulul munafiqun, ketika orang-orang munafik berkata, walladzina fi qulubihim marad, dan ada orang-orang beriman yang imannya lemah, yang ada penyakit di dada dia. Apa kata mereka? Ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Kita dijanjikan akan menang, kita dijanjikan akan menguasai Persia, akan menaklukkan Romawi, akan sampai Islam ini ke Yaman. Oh, semua itu tipu daya aja, janji-janji yang nggak benar. Nih, suudzon yang ada di hatinya selama ini muncul di lisannya. Dan masih banyak lagi ucapan-ucapan mereka yang menunjukkan kalau mereka memang orang-orang yang tidak baik dalam peribadatan mereka kepada Allah. Yang munafik tampak kalau dia orang-orang munafik yang selama ini disimpan di hatinya akan muncul dalam raganya, akan muncul dalam lisan dan ucapannya. Tapi bagaimana orang-orang yang beriman? Coba dibaca di ayat 21 dan 22. Di ayat 21 dan 22. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Ya. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasulnya, dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Allahu Akbar. Kita bisa melihat nih perbedaan antara ucapan orang-orang munafik, ucapan orang-orang Islam yang lemah imannya, yang berpenyakit hatinya, dengan orang-orang yang beriman. Kita diperintahkan untuk mencontoh Rasul SAW, dan para sahabat mencontoh Nabi SAW. Bagaimana kesabaran beliau? Beliau itu Nabi SAW, diuji dengan ujian yang berat seperti itu. Dan orang-orang beriman ketika melihat pasukan datang menyerang, tatkala disebutkan wa tadhunnuna billahi dzununa, dan kalian pada waktu itu berprasangka yang macam-macam kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya prasangkaan orang munafik keluar dari lisannya dan prasangkaan orang-orang beriman keluar dari lisannya. Sahabat-sahabat Nabi yang beriman mengatakan, qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Ini yang dijanjikan sama Allah dan Rasulnya. Ini nih. Orang-orang munafikin dan yang berpenyakit hatinya mengatakan janji Allah dan Rasulnya itu tipu daya aja. Tapi orang yang beriman mengatakan ini janji Allah dan Rasulnya. Wa sadaqallahu wa rasuluh, dan benar apa yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Ternyata kondisi yang menyesakkan dada mereka itu menjadikan orang beriman tambah beriman, menjadikan mereka tambah berserah diri sama Allah. Kok bisa seperti itu? Karena mereka berhusnudzon sama Allah. Ini nih jamaah. Gimana Ustaz? Mereka mau diserang, mau dibantai, dibunuh, malah para sahabat mengatakan ini janji Allah dan Rasulnya. Iya.
Coba dibuka di surat Al-Baqarah supaya kita tahu mana yang Allah janjikan sama kita. Di ayat 214 insyaallah. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ 214 Al-Baqarah 214. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Allahu Akbar jemaah. Kita lihat sahabat Nabi, mereka tahu ini janji Allah dan Rasulnya. Memang harus seperti ini. Allah tuh berjanji, kalau kalian apa mengira kalian bisa masuk surga? Padahal kalian belum tertimpa seperti apa yang menimpa orang-orang sebelum kalian. Sehingga para sahabat ketika mendapatkan cobaan yang dahsyat, langsung mereka ingat, ini janji Allah dan Rasul. Ini jalan menuju surga yang harus dilewatin oleh mereka. Dan hal itu menambah keimanan mereka. Mereka memang harus sampai titik nol. Di situ mereka benar-benar berserah diri kepada Allah. Apa yang bisa dilakukan? Tapi mereka tetap berhusnudzon. Karena kita tahu Allah mengatakan dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Aku terserah prasangkaan hambaku kepadaku. Terserah mau berasangka apa. Baik, kita akan pergi ke masa yang silam, sebelum masa Rasulullah SAW. Kita akan melihat bagaimana Nabi Ya'qub alaihissalam berhusnudzon sama Allah. Coba dibuka surat Yusuf ayat 87. Nah, 87 ya Ustaz? 87, nah. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tay'asu min rauhillah innahu la yay'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Wahai anak-anakku, pergilah kamu carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Allah jemaah, kita bisa melihat bagaimana cerita Nabi Ya'qub alaihissalam. Ayat ini sering kita baca, sering kita dengar tentang cerita Nabi Ya'qub alaihissalam. Tapi pernahkah kita duduk merenungkan, mentadabburi bagaimana Nabi Ya'qub bisa berucap ini? Jemaah, kadang-kala kita gagal dalam kehidupan ini. Ada yang gagal dalam berumah tangga, ada yang gagal dalam usahanya. Sakit hati ini ketika kita gagal. Tapi yang parah ketika orang itu putus asa. Di sini kita lihat puluhan tahun Nabi Ya'qub berpisah sama Nabi Yusuf. Dia terus berdoa kepada Allah. Dia mengeluhkan apa yang dihadapinya hanya kepada Allah.
Dia mengatakan fasabrun jamil wallahul musta'an ala ma tasifun. Sabar yang cantik, kata dia. Ketika kehilangan Nabi Yusuf, beliau mengatakan fasabrun jamil. Kira-kira 40 tahun kehilangan Benyamin dan kakak Nabi Yusuf yang tertua, Nabi Yakub kembali mengulangi ucapannya, fasabrun jamil, sabar yang cantik, sabar yang indah. Hanya kepada Allah minta pertolongan. Lalu Nabi Yakub alaihissalam, apakah makna bersabar kemudian beliau berdiam diri? Beliau berhusnuzan sama Allah bahwa semua yang Allah timpakan kepada dirinya adalah salah satu rahmat dan kasih sayang Allah. Kira-kira setelah 40 tahun, beliau perintahkan kepada anak-anaknya, mengatakan nih di ayat 87, ya bani yadhabu, wahai anak-anakku, kalian pergi sana ke Mesir. Fatahassasu min Yusuf, cari Yusuf. Kenapa masih bisa mengatakan cari Yusuf? Udah hilang Nabi Yusuf, mau dicari di mana? Tapi beliau husnudzon sama Allah. Ada Yusuf, kata dia. Kalian cari Yusuf sama saudaranya. Berangkat. Ditumbuhkan dalam diri anak-anaknya, wala tai'asu min rauhillah, jangan putus asa kalian dari rahmat Allah, jangan putus asa. Karena sebagian orang mengatakan, aduh udah nggak mungkin, udah nggak bisa, gimana kita akan bisa meraihnya. Nggak boleh kata itu ada pada diri seorang muslim. Ada banyak hal yang mustahil buat kita. Ada banyak perkara yang berat buat kita, yang sulit untuk diwujudkan. Tapi tidak ada yang mustahil buat Allah Jalla Jalaluh. Ini yang menyebabkan kita husnudzan sama Allah. Nabi Yakub alaihissalam tahu bahwasanya anak-anaknya ini udah putus asa, nggak mungkin bisa ketemu Yusuf lagi. Di mana Yusuf? Kayak apa modelnya Yusuf? Gimana kita akan jumpain dia? Dari kecil kita buang dia waktu itu. Tapi ayahnya mengatakan wala tai'asu min rauhillah. Kita nggak boleh putus asa. Kenapa? Yang putus asa itu orang-orang kafir yang tidak beriman dengan kebesaran Allah, yang tidak tahu bahwasanya Allah ala kulli syai'in qadir, yang tidak faham bahwa semua tindakan Allah itu penuh dengan hikmah, karena Allah itu alimun hakim. Ahibbati fillah, Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad, beliau menjelaskan tentang beberapa model orang yang su'udzon. Ana akan bacakan beberapa darinya agar supaya kita bisa memahami gimana sih makna su'udzon kepada Allah. Soalnya dengan adanya contoh kita bisa tahu, oh ternyata ana masuk dalam contoh ini. Kalau hanya bicara enggak boleh su'udzon sama Allah, mungkin kau mengatakan enggak, aku enggak su'udzon sama Allah. Beliau mengatakan, Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad, aktsarun nas yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhanna as-saw fima yakhtassu bihim wa fima yaf'aluhu bi ghairihim. Kebanyakan manusia itu berburuk sangka kepada Allah dengan prasangkaan yang buruk, prasangkaan yang tidak benar dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan mereka sendiri atau dengan perbuatan Allah kepada orang lain. Berkaitan dengan kita atau berkaitan dengan Allah menimpakan sesuatu buat orang lain. Wala yaslamu an dzalika illa man arafa Allah wa arafa asma'ahu wa sifatihi wa arafa mujiba hamdihi wa hikmatihi. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwasanya tidak akan selamat dari su'udzon kepada Allah ini kecuali orang yang mengenal Allah,
Ini yang pertama. Jadi kalau kita bicara bagaimana supaya kita selamat dari suudzon, Ibnu Qayyim udah jelaskan. Yang pertama, orang yang mengenal Allah, mengenal asma Allah, mengenal sifat-sifat Allah, dan mengenal apa yang menjadi pendorong untuk memuji Allah dan hikmah-hikmah yang Allah kerjakan. Jadi ya kalau ingin gak suudzon sama Allah, harus mengenal Allah, harus belajar tauhid, harus belajar rukun iman yang pertama, harus mendalami syahadat kita. Kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, lalu engkau suudzon sama Allah, engkau meminta keselamatan kepada selain Allah. Ada banyak yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Ana akan sebutkan beberapanya. Yang pertama beliau katakan, di antara yang beliau katakan, faman qanita min rahmatih wa aisa min rauhih faqad dhanna bihi dhanna saw. Barang siapa yang putus asa dari rahmatnya, yang merasa putus asa juga dari pertolongan Allah, maka dia telah suudzon sama Allah. Orang yang punya utang bertahun-tahun ditunggu, dia udah berdoa, Ustaz, anak udah baca doa Ustaz, doa yang diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Tapi kok nggak ada jawabannya Ustaz ya. Udah 10 tahun. Nabi Yakub 40 tahun. Beliau masih yakin. Dan ini husnudzon. Kok nggak kenal sama Allah? Wa man dhanna bi annahu la yansuru dinahu wa kitabahu wa annahu yudilu syirka 'ala tauhid. Barang siapa yang berprasangka bahwa Allah tidak menolong agamanya, bahwa Allah tidak menolong kitabnya. Nih, ketika kita melihat peristiwa di Palestina, ketika kita melihat peristiwa di Rohingya, mungkin sebagian orang berpikir, kenapa Allah kok gak bantu mereka? Hati-hati, jangan sampai suudzon. Barang siapa menyangka Allah tidak menolong agamanya, tidak menolong kitabnya, bahwa annahu yudilu syirka 'ala tauhid, dan bahwasanya Allah memenangkan kesyirikan di atas tauhid dan kebatilan di atas kebenaran, idalatan mustaqirrah yadmahillu ma'ahat tauhid wal haq idmihlalan, menjadikan kemenangan itu kemenangan yang seterusnya, yang selamanya, sehingga tauhid akan hilang, kebenaran akan hilang, dan tidak akan pernah datang kebenaran itu. Faqad dhanna billahi dhanna saw, maka dia telah suudzon sama Allah, dan dia telah menisbatkan kepada Allah apa yang tidak pantas bagi Allah dengan prasangka seperti itu. Menisbatkan kepada Allah sesuatu yang tidak layak dengan keagungannya, dengan kesempurnaannya, dengan sifat-sifatnya, dengan pujiannya, dengan izzahnya, dengan kehormatannya, dengan hikmahnya, dengan ketuhanannya. Wa ilahiyatuhu ta'badzal. Dan gak mungkin gitu loh, gak mungkin dibiarkan kesyirikan itu menang. Itu tidak mungkin. Kalaupun kita melihat seakan-akan kesyirikan, kekufuran itu lebih menonjol, lebih dominan terhadap kebenaran, kita di berbagai negeri umpamanya, nggak mungkin. Kita kalau beriman sama Allah, kita akan yakin bahwasanya nggak mungkin Allah akan menghinakan aulia, hizbah. Nggak mungkin. Allah mengatakan tentang hizbuhnya, bahwasanya hizbullah itu humul ghalibun, mereka akan menang. Tapi kalau ada sesuatu yang mungkin melambatkan hal itu, ya kita yang seharusnya berpikir, tetap kita husnudzon sama Allah dan suudzon sama diri kita.
wa an takuna nusratul mustaqirra wa dhafarud daim li a'daihil musyrikin bihi. Gak mungkin sudah kemenangan itu akan selama-lamanya buat orang kafir. Datang waktunya dia akan jatuh. Tinggal kita yang harus memperbaiki diri. Wa man jawwaza alaihi an yu'adziba awliya'ahu ma'a ihsanihim wa ikhlasihim wa yusawi bainahum wa bain a'da'i faqad dhanna bihi dhanna. Barang siapa yang berpendangan membolehkan bahwasanya Allah akan mengazab aulianya, Allah akan mengazab kekasih-kekasihnya, padahal kekasih-kekasihnya berbuat baik, orang-orang soleh, kemudian dia samakan antara kekasih-kekasih Allah dengan musuh-musuh Allah, maka dia telah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nih yang mungkin berhubungan dengan kita, wa man dhanna annahu yudayyi alaihi amalahu salih. Barang siapa yang berprasangka bahwasanya Allah akan menelantarkan, mensia-siakan amal soleh dia. Karena ada sebagian orang ketika kena musibah mengatakan, ya Allah, aku kan sudah sholat, aku kan sudah taat kepadamu. Barang siapa yang berprasangka bahwa Allah akan mensia-siakan amal soleh yang diamalkan ikhlas lillahi ta'ala dalam pelaksanaan perintahnya, dan Allah akan melupakan amal itu, maka dia telah berprasangka buruk kepada Allah. Kemudian nih yang berkaitan dengan orang-orang yang hijrah, subhanallah, Ibnu Qayyim udah bahas nih berapa tahun yang lalu, mungkin 700 tahun yang lalu kira-kira. Beliau mengatakan, wa man dhanna bihi, barang siapa yang berprasangka kepada Allah, annahu idza taraka li ajli syai'an lam yu'awwidhu khairan minhu aw man fa'ala li ajli syai'an lam yu'tihi afdal minhu faqad dhanna bihi dhanna su'. Barang siapa yang berprasangka bahwa kalau dia meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah nggak akan kasih ganti. Sehingga sebagian orang berpendapat kalau engkau hendak meninggalkan sesuatu karena Allah, cari gantinya dulu. Ada yang berpendapat seperti itu, karena berpikir nanti kalau engkau tinggalkan karena Allah, gimana kalau Allah nggak kasih ganti buat kamu? Subhanallah, ini suudzon sama Allah. Ketika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, kemudian engkau berpikiran, kayaknya nggak dikasih ganti, anda mau cari ganti dulu sendiri. Kita lihat bagaimana para sahabat Nabi yang hijrah. Apakah mereka menanti ganti dari Allah? Dan bagaimana para sahabat Nabi ketika meninggalkan Mekah, yang kaya raya, yang berada, yang punya rumah, sampai ke kota Madinah, sebagian tinggal di masjid, numpang di rumah orang. Tapi mereka tidak pernah suudzon sama Allah. Mereka yakin Allah akan kasih ganti. Hati-hati orang yang berpikir kayaknya nggak dikasih ganti sehingga engkau mencari ganti sendiri dulu. Atau barang siapa yang beramal untuk Allah, kemudian dia berpikir tidak akan dikasih sesuatu yang lebih indah daripada amalannya, maka dia telah berprasangka buruk sama Allah. Kalau engkau sedekah lalu engkau berprasangka kayaknya nggak digantiin sama Allah, sehingga yang rencana 10 juta jadi 5 juta, yang rencana 100 juta jadi 50 juta, karena ada perasaan ini amalan hati ya Pak, nggak akan dikasih ganti sama Allah. Allahummarhamna wallah jamaah, kayaknya Anda masuk dalam yang bab ini. Allahu Akbar. Barang siapa yang beramal karena Allah, kemudian dia berprasangka nggak akan dikasih yang lebih baik dari itu, padahal Allah janji kalau bicara sedekah, Allah udah janji, in tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum. Allah janji kalau kalian ngutangin Allah dengan pengutangan yang baik, Allah akan lipat gandakan.
Wallahi jemaah, mungkin kita termasuk. Sehingga kadangkala kita punya hitung-hitungan yang sangat duniawi sekali, yang lupa dengan kebesaran ilahi. Nah, kemudian beliau menyebutkan di antara bentuk su'udzan, fa aktsarul khalqi, kebanyakan manusia, bal kulluhum illa man sya'allah yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhanna as-saw. Beliau mengatakan bahkan semuanya kecuali orang yang Allah kehendaki, mereka itu kebanyakannya adalah berburuk sangka kepada Allah, menyangka dengan prasangkaan yang enggak baik dan tidak benar. Fa inna ghaliba bani Adam ya'taqid annahu mabkhusul haqq naqisul hadz wa annahu yastahiqu fawqa ma a'tahu Allah. Kebanyakan anak Adam itu berkeyakinan bahwa dia tidak mendapatkan hak dia, bahwa keberuntungan dia dikurangin, padahal dia seharusnya bisa mendapatkan yang lebih besar dari itu. Kenapa kok sama Allah dikasih cuma sedikit? Ini kebanyakan manusia, kata Ibnu Qayyim. Walisanu halihi yaqul, dan kondisi dia seakan-akan dia mengatakan zalamani rabbi wa mana'ani ma astahiquhu. Seakan-akan dia mengatakan Rabbku menzalimiku, Allah menzalimiku dan tidak memberikan hakku. Seakan-akan dia mengatakan itu. Karena mungkin dia mengatakan, aku ini kan udah doa, aku kan udah berusaha, aku kan udah bantu sana sini, kok nggak dikasih sama Allah? Engkau seakan-akan mengatakan Allah menzalimimu. Wa nafsuhu tashhadu alaihi bidzalik, dan jiwa dia menjadi saksi atas apa yang dia kerjakan. Wa huwa bilisanihi yunkiruhu wala yatajasaru ala tasrih bihi. Lisannya mengingkari. Kalau dikatakan engkau beranggapan Allah menzalim, enggak lah, siapa? Enggak boleh kita mengatakan hal itu. Dia berusaha untuk menutupin apa yang ada dalam hatinya. Dia enggak berani terus terang, tapi ada perasaan itu. Hati-hati jemaah. Mungkin sebagian orang mengatakan, Ustadz, anak 20 tahun Ustadz, belum punya anak Ustadz. Semua yang diperintahkan Allah udah anak kerjakan. Semua usaha secara duniawi anak udah kerjakan. Terus, apakah engkau berpendapat Allah menzalimimu? Berpendapat bahwa engkau seharusnya kalau yang sakit berpendapat harus sembuh? Yang enggak lah. Hati-hati. Ibnu Qayyim mengatakan kondisi dia itu menunjukkan kalau dia su'udzan sama Allah. Seakan-akan dia mengatakan Allah menzalimi dirinya. Yang sakit, bertahun-tahun sakit, anak udah ruqyah Ustadz, anak udah minum madu, anak udah bekam, anak udah kesana kesini, anak udah habis uang banyak, anak gak sembuh. Terus engkau akan mengatakan seakan-akan Allah menzalimi dirimu. Seharusnya yang engkau dapatkan itu kesembuhan atas usaha yang kau lakukan. Sehingga ketika kesembuhan tidak datang, engkau su'udzan sama Allah. Wallahi jamaah, apa yang dikatakan Ibnu Qayyim seakan-akan itu terjadi dengan kita. Beliau mengatakan, wa man fattasha nafsahu wa taghalghala fi ma'rifati dafainiha wa tawayaha ra'a dhalika fiha kaminan kumunan nar fi zinad
Barang siapa yang memeriksa dirinya, dia masuk ke relung-relung hatinya, dia masuk membongkar apa yang terpendam, terkubur di dalam jiwanya, dia akan melihat ternyata perasaan itu ada seperti adanya api dalam korek, dalam apa? Korek api. Kalau kita lihat apa namanya korek api? Yang korek yang dia apa? Iya, korek api. Korek api. Ada api di situ. Tinggal digosek, digesekkan dikit terbakar. Tersembunyi api itu di sana. Perasaan itu kata Ibnu Qayyim, faqdah zannat man syi'ta yunbika syararuhu amma fi zinatihi. Itu sudah, engkau tinggal gosekkan kemana engkau mau. Di situ akan nampak api itu. Akan terlihat kalau ternyata perasaan itu merasa dizalimi sama Allah, merasa seakan-akan haknya tidak dikasih sama Allah, itu ada kata Ibnu Qayyim. Tapi ada dalam korek itu. Tinggal digesekkan, terbakar. Walau fattashta man fattashtahu la ra'aita 'indahu ta'attuban 'alal qadar wa malabatan lahu. Allahu akbar. Kalau engkau memeriksa orang-orang yang kau periksa, kau bergaul sama mereka, datang ke orang-orang yang sakit, datang ke orang-orang yang tertimpa musibah, yang terkena bencana, engkau akan melihat, engkau akan dapatkan di dia penolakan kepada takdir, mencela kenapa takdir itu terjadi sama dia, kenapa kok seperti ini gitu loh. Kok aku dapat ini? Waktirahan alaihi khilafa ma jarabi. Bahkan mungkin ada usulan dari dia, kalau bisa takdirnya nggak kayak gini ya Allah. Nggak pantas aku mendapatkan ini. Wa annahu kana yanbaghi an yakuna kadza wa kadza. Seharusnya yang terjadi itu kayak gini. Seharusnya kayak gini. Fa mustaqillun wa mustakthir. Ada yang perasaan itu banyak di diri sebagian orang, ada yang perasaannya sedikit. Lalu Ibnu Qayyim mengatakan, wa fattish nafsaka hal anta salimun min dzalika. Dan engkau periksa dirimu, apakah engkau selamat dari perasaan itu. Wallahi jamaah, kita perlu memeriksa diri kita. Ada banyak hal yang berkaitan dengan su'udzon yang seharusnya kita dalamin. Bukan hanya menjadi pembahasan yang global, tapi Ibnu Qayyim membahasnya dengan detail berkaitan dengan hati kita. Lalu beliau mengatakan, fa in tanju minha tanju min dhi azimatin wa illa fa inni la ikhaluka najiyah. Kalau engkau selamat dari penyakit ini, engkau selamat dari penyakit yang besar. Kita tuh sangat takut dengan yang namanya kanker. Takut banget. Ada penyakit-penyakit yang memang menjadi momok dan hantu, sehingga kita berusaha untuk mengeceknya, memeriksanya, datang ke dokter, datang ke sana, tiap bulan ada yang check up darahnya untuk melihat apakah ada penyakit itu di dirinya, sehingga dia bisa mengobatin sebelum akut. Maka Ibnu Qayyim mengatakan, fa in tanju minha, kalau engkau selamat dari penyakit ini, engkau selamat dari penyakit yang dahsyat. Wa illa, tapi aku mengira engkau nggak akan selamat. Berarti kita harus memeriksa dan mengobatinya, jemaah. Terus, apa obatnya? Bagaimana kita selamat dari perasaan-perasaan ini? Kata Ibnu Qayyim,
Beliau menggambarkan peta untuk menuju ke jalan keselamatan. Beliau mengatakan, "Falya'tanil labibun nasih li nafsihi bihadzal mawdi'." Hendaklah orang yang cerdas, orang yang berakal, orang yang menasehati dirinya, yang ingin keselamatan dan kebaikan buat dirinya, itu perhatian dengan bab ini. Wal yatub ilallah ta'ala, hendaklah dia bertobat kepada Allah Jalla Jalaluh. Wal yastaghfir kulla waqti man dhannahu bi rabbih dhannasu, hendaklah dia beristighfar dari semua waktu yang di situ dia pernah bersuudzon sama Allah. Dia bertobat dari yang lalu. Nih jamaah, kadangkala kita ketika berpikir, enggak Ustaz, ana alhamdulillah enggak pernah berzina, ana enggak pernah mencuri, ana enggak pernah. Tapi ada dosa-dosa yang itu sangat detail sekali, yang mungkin enggak bisa dilihat. Ada bakteri, ada virus yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Harus menggunakan mikroskop, harus menggunakan mungkin mega mikroskop atau apalah. Maka kita perlu sadar, alhamdulillah engkau tidak pernah berzina, alhamdulillah engkau enggak makan riba, tapi mungkin engkau suudzon sama Allah. Ketika engkau bertobat, ketika engkau hijrah, mulai muncul itu perasaan-perasaan kayaknya tidak ridha dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah dia tobat kulla waqtin, setiap saat, min dhannihi bi rabbih dhannas. Setiap waktu dia beristighfar, setiap waktu dia bertobat dari semua prasangkaan buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yadhunna su'a bi nafsihi allati hiya ma'wa kulli su'. Hendaklah dia berprasangka buruk kepada dirinya yang merupakan menjadi sentral keburukan dirinya. Tempat baliknya keburukan itu diri kita. Wa manba'u kulli syarr, sumber kejahatan itu diri kita. Al-murakkaba 'alal jahli wal dhulm, jiwa manusia yang memang sudah dibikin di atas kebodohan dan kezaliman. Kita tahu Allah Jalla Jalaluhu ketika menawarkan amanah ini kepada langit, bumi, gunung, mereka semua angkat tangan. Mereka tidak mau menerima amanah itu. Fahamalahal insan. Kemudian manusia mengemban amanah itu. Apa kata Allah? Innahu kana zaluman jahula. Manusia ini benar-benar makhluk yang sangat zalim dan sangat bodoh. Kalau kita tahu kita ini orang yang sangat zalim dan sangat bodoh, berarti keburukan itu dari kita sumbernya. Dari kebodohan karena kita nggak paham, dari kezaliman karena nafsu kita rakus. Fahiya awla bi dhanni saw' min ahkamil hakimin. Dia dirinya lah yang lebih pantas untuk dipersangkakan keburukan kepadanya daripada Allah yang merupakan ahkamul hakimin, hakim yang paling penuh, yang paling bijak. Wa a'dalil adilin, Allah adalah yang paling adil di antara semua orang-orang yang adil. Wa arhamir rahimin, Allah yang paling pengasih di semua yang punya rahmat dan kasih sayang. Allah, bahkan sumbernya rahmat itu dari Allah. Al-Ghaniyil Hamid, Allah yang maha kaya, yang maha terpuji. Alladzi lahul ghinat tam, dan bagi Allah itu segala kekayaan yang sempurna. Walhamdut tam, bagi Allah segala pujian. Ingat, keburukan itu tidak dinisbatkan kepada Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala pujian dari Allah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Segala kebaikan yang kita lakukan, kita nggak berhak mendapatkan pujian darinya.
Karena sejatinya itu Allah yang membantu kita melakukan kebaikan. Maka alhamdu at-tam itu milik Allah. Wal hikmatu tamah, dan hikmah yang sempurna itu dari Allah. Artinya semua pekerjaan Allah, semua tindakan Allah itu pasti ada hikmahnya. Kita harus yakin. Lahal kamalul mutlaq min kulli wajhin. Bagi Allah kesempurnaan yang mutlak, yang absolut dari segala sudut. Mau dilihat dari mana? Kenapa ini dikasih penyakit? Kenapa ini dikasih kesembuhan? Kenapa fulan sukses? Kenapa fulan gagal? Kenapa fulan diterima kerja? Kenapa fulan di PHK? Kenapa fulan cantik? Kenapa fulan jelek? Bagi Allah kesempurnaan yang mutlak dan hikmah yang mutlak. Dikatakan al-munazzah, afwan, tadi kita kelewatan baca, wal hikmatu tama al-munazzah an kulli su'in fi dzatihi wa sifatihi. Allah itu tersucikan dari segala keburukan di zatnya, di sifatnya, di perbuatannya, dan di nama-nama Allah. Fadatuhu lahal kamalul mutlaq min kulli wajhin. Zat Allah itu di situ ada kesempurnaan yang mutlak dari segala sudut. Wa sifatuhu kadzalik. Sifat Allah seperti itu pula, perbuatannya seperti itu pula. Kulluha hikmatun wa maslahah. Ingat, semua kerjaan Allah, semua tindakan Allah itu hikmah dan maslahat. Ada hikmahnya dan ada maslahatnya. Ada kebaikan. Wa rahmah wa adl. Semua tindakan Allah itu adalah rahmat dan keadilan. Ketika Allah memberikan pahala yang berlimpah ruah, ketika Allah menyembuhkan dirimu, itu rahmat Allah. Ketika Allah memberikan azab buat dirimu, memberikan musibah dan petaka kepadamu, itu keadilan dan bukan kezaliman. Engkau pantas mendapatkan itu. Makanya Asma binti Abu Bakar, subhanallah, kalau dia pening kepalanya, dia pening kepalanya, mengatakan hadza bi dzambi wa ma ya'fullahu aktsar. Ini karena dosaku ya Allah, karena dosaku pening ini Allah, dan yang dimaafkan sama Allah banyak. Artinya kalau semua dosa yang kita lakukan menyebabkan kita sakit, binasa kita. Asma mengatakan, ini karena dosaku ya Allah, dan yang engkau maafkan banyak ya Allah. Wa asma'uhu kulluha husna. Dan nama-nama Allah semuanya indah. Antum baca. Baca. Huwallahu alladhi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Coba dibaca nama Allah di akhir surah Al-Hasyr. Nah, 3 ayat di akhir surah Al-Hasyr. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Baca. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana.
Subhanallah, tuh Allah itu maha segalanya, maha kebaikan, maka maha keindahan. Jadi semua kebaikan, semua keindahan itu dari Allah. Sehingga tatkala kita membaca nama-nama Allah dan memahaminya dan merenungkannya, insya Allah hilang suudzon itu. Tapi tadi dikatakan hampir selalu ada di diri manusia. Lalu Ibnu Qayyim menutup pembahasan ini dengan mengatakan fala tadhunanna bi rabbika dhanna sau'in fa innallaha aula bil jamili wa la tadhunanna bi nafsika qattu khairan wa kaifa bi zalimin janin jahuli wa qul ya nafsu ma'wa kulli su'in ayurjal khairu min mayyitin bakhili wa dhunna bi nafsika su'a tajidha kadzaka wa khairuha kal mustahili wa ma bika min tuqan fiha wa khairin fatilka mawahibur rabbil jalili wa laysa biha wala minha walakin minar rahmani fashkur lid dalili. Yang artinya beliau mengatakan jangan sekali-kali engkau berburuk sangka kepada Allah. Sesungguhnya Allah lebih pantas dengan segala kebaikan, dengan segala keindahan. Jangan sekali-kali engkau berbaik sangka dengan dirimu. Jangan sekali-kali engkau berbaik sangka dengan dirimu. Gimana mau berbaik sangka dengan seorang yang zalim dan sangat bodoh? Wa qul ya nafsu, katakan kepada dirimu, engkau tempat segala keburukan. Apakah mungkin diharapkan kebaikan dari mayit, dari seorang yang sudah mati dan dia bakhil? Mayit bakhil, engkau berharap duit dari dia? Wah, berprasangkalah buruk kepada dirimu, engkau akan mendapati benar. Memang benar, dirimu itu banyak keburukan di dirinya. Seperti itu, dan kebaikan dari jiwa itu hampir mustahil, kata Ibnu Qayyim. Adapun ketakwaan yang ada di dirimu, adapun ketakwaan, ketaatan yang ada pada dirimu dan kebaikan yang engkau lakukan, fatilka, maka semua itu adalah anugerah Allah yang maha agung. Di dirimu sekali-kali nggak ada. Dan juga kebaikan itu bukan dari dirimu, tapi kebaikan itu minar rahman, dari Allah ar-Rahman. Fashkur lid dalili, maka bersyukurlah karena ada orang yang mengarahkanmu. Barakallahu fikum. Itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini berkaitan dengan husnudzan kepada Allah Jalla Jalaluh. Hadza wallahu a'lam bissawab.